Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu semua, mau dapat syafaat dari Nabi? Mau dapat syafaat dari Rasul? Mau banget apa mau pisan? Kalau yang ganjen-ganjen mau BGT Pak Ustaz, bahasanya pakai bahasa WA. Hati-hati saja, hati loro. Terima kasih TKS, selamat ulang tahun HBD. Apalagi masih di perjalanan OTW nyatau lilu. Jadi kita semua mau dapat syafaat dari Nabi, betul? Mau dapat syafaat dari Rasul, betul? Karena kita benar mau dapat syafaat dari Nabi, mau dapat syafaat dari Rasul, maka di sini ada satu peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apakah itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulillah uswatun hasanah. Apa Pak Ustaz uswatun hasanah lu? Arane wong tah. Uswatun hasanah itu suri tauladan yang baik. Siapapun di antara kita yang mau dapat syafaat dari Nabi, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan kehidupan kita. Siapapun di antara kita yang mau dapat syafaat dari Rasul, maka kita harus menjadikan Nabiullah Muhammad sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Jadi kita hadir jauh-jauh dari rumah ke tempat ini diantaranya untuk menunjukkan bahwa kita ada ikhtiar untuk taat, betul? Ada usaha untuk taat, betul? Karena mohon maaf lahir dan batin, karena betapa banyak orang saat ini kalau ditanya, "Iro pengen beli dapat syafaat Kanjeng Nabi." Yu pengen, siapa yang akan beli pengen. Tapi ketika disuruh taat, disuruh mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ora iya ora. Anak ini kan sekaya mana? Di wonge. Mau dapat syafaat dari Nabi tapi nggak mau ngikut syariat Nabi. Mau dapat syafaat dari Nabi tapi tidak mau ngikutin ajaran-ajaran Nabi. Ini namanya jaka sembung bawa golok nggak nyambung bok. Ya kak sembung dagangan rantang beli nyambung ang. Kalau mau dapat syafaat dari Nabi harus ngikut ajaran Nabi. Kalau mau dapat syafaat dari Rasul harus ngikut ajaran Rasul. Kalau nggak mau, itu namanya jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Mbok kabeh ya karena dengar ini. Insya Allah kita dijadikan sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Pembelaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dengan syarat kita terus berusaha melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sholat subuh, selesai sholat subuh kita di sini ngaji zikir bersama, dilanjutkan ada tausiah. Hadirin, ada satu doa yang Rasul berikan khusus untuk orang-orang yang rajin ketika bangun subuh. Apakah itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah, berkahilah umatku di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah umatku di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Jadi hanya orang-orang yang bangun ketika waktu subuh dan ketika itu selanjutnya ia melaksanakan sholat subuh, hanya mereka sajalah yang mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kita yang hadir di tempat ini sudah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang mohon maaf lahir dan batin sampai sekarang masih al-turu wal ngecesu wal ngoroku, Masya Allah, mereka gak kebagian berdasarkan hadis ini. Sebab Nabi hanya mendoakan orang-orang yang bangun di pagi hari. Ustadz Isun gak biasa bangun Pak Ustadz pagi hari lu. Apa sholat subuh dah cuma nguyu baik. Bukan nguyu, bangun wudhu kemudian dilanjutkan sholat. Bukan cuma nguyu we, bukan. Kita berusaha sedingin apapun, sekantuk apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, maka wajib bagi kita kemudian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Keder. Saya sering isi pengajian di mana-mana. Alhamdulillah, sampai Sumatera, sampai Sulawesi, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau misalnya menjelaskan materi sampai di sini jelas atau tidak? Jelas Pak Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti Pak Ustaz. Wah, mantap. Apanya? Ya itunya. Anak ini kan sekali bangunan. Di wonge serba anak kafe nih kan iki. Alhamdulillah. Jadi siapa orang yang dapat doa Nabi? Orang yang bangun di pagi hari dan bangunnya sholat, bukan hanya nguyu wae jadi bang. Ayah saya pernah sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara ciri pengajian ini sukses terlaksana bukan karena banyaknya jamaah, bukan karena banyaknya jaburan yang dibagikan, tapi ketika selesai pengajian masjid semakin ramai, masjid semakin penuh. Kata DKM, alhamdulillah Pak Ustadz, ning masjid kene sih sampai jaba-jaba. Apa sendale? Iya sendal ya ning jaba. Orang usah diomongin, sendal memang ning jaba. Maksudnya ramai banyak orang jamaah, ramai penuh banyak orang yang sholat. Itu diantara ciri pengajian yang sukses. Dan insya Allah Masjid Abdurrahman bin Auf akan senantiasa menunjukkan kesuksesannya. Yang kesuksesan itu pada hakikatnya tidak tergantung pada manusia, melainkan semuanya tergantung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah Tuhan yang esa, Allahus somad. Allah adalah Tuhan di mana kita bergantung kepadanya. Kita senantiasa bergantung kepada Allah, sehingga ketika kita senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat bergantung kita, kita akan senantiasa menerima apa adanya semua keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima semuanya, bahwa khairuhu aw syarruhu minallah, yang baiknya maupun yang buruknya semuanya dari Allah. Yang jelas kita hanya ikhtiar bagaimana caranya meramaikan tempat ini, bagaimana caranya menjadikan tempat ini semakin memancarkan cahaya Islam, manfaat dan maslahat bagi umat. Itu yang harus dilakukan oleh semua orang-orang yang beriman.
memancarkan manfaat bagi semuanya, sehingga dari situ kemudian kita semakin ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menerima semua takdir dari Allah, ketetapan dari Allah, enak blenak sing Gusti Allah. Cuma kadangkala manusia nerima takdir dari Allah kalau takdirnya enak saja, kalau enggak enak enggak nerima. Maunya nerima takdir yang mujur saja, kalau membangkrutkan enggak nerima. Nah, kadangkala ada juga hadirin orang yang ingat sama Allah kalau lagi susah, kalau lagi bahagia dia lupa sama Allah. Kadangkala ada orang ketika punya anak ganteng sama temennya dipuji, Pak anaknya ganteng temen Pak, siapa dulu dong bapaknya. Wah. Ada juga ibu-ibu punya anak perempuan cantik sama temennya dipuji, Mbak cantik banget sih ini anaknya, siapa dulu dong ibunya. Wah. Tapi giliran anaknya blesak, ireng, denggol, pitakan, masya Allah. Anak ini kan ya kayak mana? Ini wong giliran anaknya blesak sama temennya dibilang, Bu, anaknya blesak, temennya blesak keciptaannya Gusti Allah. Wayai ganteng siapa dulu dong? Bapaknya. Wayaknya cantik siapa dulu dong? Ibunya. Wayai blesak keciptaane Gusti. Anak nih kan kayak mana? Di wonge. Tingeling teman. Seharusnya semua kebaikan yang kita dapatkan, katakan hada min fadli rabbi, ini adalah merupakan karunia dari Tuhanku, ini merupakan pemberian dari Tuhanku, sehingga andai kata tidak ada karunia dari Allah kepadaku, niscaya aku tidak akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini. Ini orang yang beriman. Sehingga jangan heran kalau misalnya kita jalan kemudian di belakang mobil kacanya ada tulisan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Sehingga apa? Dia senantiasa sadar bahwa semua yang ia dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang baik-baik saja? Tidak. Termasuk yang menurut kita tidak baik, yang menurut kita tidak mengenakan, maka kita pun harus yakin bahwa itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa semuanya itu adalah ketetapan dari Allah, maka pada saat itu pula insya Allah kita akan ikhlas menerima sebagai wujud keimanan kita terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu